Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video pembahasan mengenai soal kompetensi teknis pendidikan kewarganegaraan. Disimak baik-baik soalnya, dipahami jawabannya dari nomor 31 sampai nomor 40. Jangan di-skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 31. Masyarakat berlangganan atau memiliki surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai kejadian aktual. Hal ini merupakan salah satu fungsi pers, yaitu fungsi titik-titik. A. Kontrol sosial. B. Pendidikan. C. Informasi. D. Hiburan. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 31 ini adalah C, yaitu informasi. Jadi, pers merupakan salah satu penyampai informasi bagi masyarakat. Kita lanjut ke soal nomor 32. Sebelum kita ke soal nomor 32, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 32. Suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian merupakan pengertian bentuk negara titik-titik. A. Protektorat. B. Dominion. C. Uni. D. Serikat. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 32 ini adalah serikat. Contohnya Amerika Serikat. Kita lanjut ke soal nomor 33. Asas yang didasarkan pada kekuasaan atas daerahnya, yaitu asas titik-titik. A. Teritorial. B. Kebangsaan. C. Kepentingan. D. Kartesi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 33 ini adalah A, yaitu asas yang didasarkan pada kekuasaan atas daerahnya disebut teritorial, asas teritorial. Kita lanjut ke soal nomor 34. Upaya meningkatkan jaminan keadilan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti bidang ekonomi. Contoh upaya tersebut yaitu titik-titik. A. Menyantuni fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. B. Memberi beasiswa. C. Memberi bantuan subsidi bagi warga yang tidak mampu. D. Meningkatkan kemandirian partai politik. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 34 ini adalah C. Upaya untuk meningkatkan jaminan keadilan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti bidang ekonomi, misalnya memberi bantuan subsidi bagi warga yang tidak mampu. Kita lanjut ke soal nomor 35. Merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan. A. Setelah menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. B. Setelah mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. C. Setelah menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. D. Setelah merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 35 ini adalah A. Menjadi merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan setelah menentukan SK, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. Kita lanjut ke soal nomor 36. Kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila A. Tingkat ekonomi lebih baik. B. Partisipasi politik masyarakat tinggi. C. Kreativitas. D. Masyarakat bebas menggali potensi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 36 ini adalah B. Jadi, kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila partisipasi politik masyarakatnya tinggi. Kita lanjut ke soal nomor 37. Tugas kekonsulan dalam bidang kebudayaan adalah titik-titik. A. Memberikan dokumen perjalanan.
B. Bertindak sebagai sumber hukum. C. Mengawasi pelayanan pelaksanaan. D. Mempromosikan kebudayaan. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 37 ini adalah D, yaitu tugas konsul adalah mempromosikan kebudayaan. Kebudayaan kita di negara lain. Duta dan konsul. Kita lanjut ke soal nomor 38. Berikut ini yang merupakan salah satu contoh budaya politik non-konvensional adalah A. Pengajuan petisi, mogok. B. Berdemonstrasi, konfrontasi. C. Diskusi kelompok, perang gerilya. D. Bergabung dalam suatu organisasi. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 38 ini adalah B, yaitu contoh budaya politik non-konvensional adalah berdemonstrasi dan melakukan konfrontasi. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 39. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran. B. Pendekatan pembelajaran. C. Strategi pembelajaran. D. Gaya pembelajaran. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 39 ini adalah C, yaitu strategi pembelajaran. Dengan strategi pembelajaran yang bagus dan media pembelajaran yang tepat, dapat memicu terjadinya pembelajaran efektif di suatu sekolah. Kita lanjut ke soal nomor 40. Kelompok politik yang tumbuh dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan seperti partai politik, kelompok kepentingan, media massa, dan sebagainya disebut A. Infrastruktur politik. B. Suprastruktur politik. C. Sistem politik. D. Partisipasi politik. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 40 ini adalah A, yaitu infrastruktur politik. Jadi, kelompok politik yang tumbuh dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan, seperti partai politik, kelompok kepentingan, media massa, dan sebagainya disebut infrastruktur politik. Demikianlah 10 soal tes kompetensi teknis pendidikan kewarganegaraan dari nomor 31 sampai nomor 40. Silakan disimak kembali, ditonton ulang, diingat-ingat soalnya, dipahami jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.